Shalom, saudaraku di dalam Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Natal, menurut lagu-lagu yang beredar adalah is the most wonderful time of the year. Satu masa, satu waktu yang begitu indah di dalam sepanjang tahun. Seolah kita menantikan sepanjang tahun itu hanya menantikan Natal saja. Saudara, bagaimana kabar Anda? Bagaimana perayaan-perayaan Natal Anda? Selamat datang dan bergabung. Bagi yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari Hispanur Channel Ministry, dari YouTube channel saya, boleh subscribe channel ini supaya bisa mendapatkan banyak berkat dari firman Tuhan yang saya sharingkan setiap minggunya. Memberikan like, memberikan komentar, dan juga sharingkan kepada orang-orang lain. Saudaraku, kita sudah mendengarkan berita Natal dari Taman Eden, kemudian berita Natal dari medan perang, 1-2 minggu yang lalu. Kita akan merenungkan hari ini berita Natal dari kota kecil. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat berita Natal yang selalu kami dengar, selalu merefresh hidup rohani kami setiap tahunnya. Bersyukur buat hari ini, berkatilah waktu perenungan kami pada hari ini ya Tuhan, supaya dapat berkat dari firman Tuhan juga. Dari Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita mengambil renungan Natal dari Matius pasal yang kedua. Bapak Ibu silahkan lihat tampilan ayat yang saya sampaikan. 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur judulnya. Sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Setelah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dan dikumpulkannya semua imam kepala, ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikian tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Demikian membaca firman Tuhan. Saya ulangi lagi ayat yang saya ajak kita melihat lagi Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Nubuatan Nabi Mika. Tapi engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, konteks ini adalah nubuat dari Nabi Mika yang sudah disampaikan. Kemudian dalam situasi waktu itu Yehuda menyaksikan kejatuhan Israel kepada Assyria. Dalam situasi yang sangat chaos dan sangat tidak ada pengharapan itu, muncul penghiburan seperti ini. Kalimat yang kedua tadi. Engkau Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada mau akan bangkit bagiku. Mereka memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, waktu orang-orang mendengar itu, baik konteksnya pada waktu itu, di zaman Mika menyampaikan nubuatan maupun di zaman Injil ditulis, mereka mungkin berpikir Bethlehem Efrata. Tidak salahkah itu? Bethlehem adalah sebuah kota yang kecil yang tidak ada signifikansinya. Satu kota kecil di Yerusalem yang lemah sekali, saudara. Bahkan di situ dikatakan mereka tidak ada benteng yang melindungi mereka tidak punya pasukan-pasukan bersenjata yang sangat canggih, yang sangat jago, sehingga mereka itu dianggap remeh, luar biasa. Saya tidak ingin mencoba mencari padanannya dengan kota yang ada di Indonesia saat ini. Nanti ada Bapak Ibu yang tersinggung gitu ya. Tapi pada waktu itu Bethlehem begitu kecil, seolah-olah mengatakan tidak mungkin ada sesuatu yang besar, pemimpin dari situ. Mereka saja tidak punya tentara yang kuat. Mereka tidak dilindungi oleh benteng yang kuat. Mana bisa ada seperti itu? Itu konteks pada waktu itu. Dan Matius 1 mencatat orang Majus melihat bintang di timur, kemudian dia pergi mencari Herodes. Kita lihat, mereka pergi mencari Herodes, dan dari para ahli Taurat menyampaikan, Matius 2 ayat 5-6 tadi. Mereka mengutip Mika 5 ayat yang kedua. Mereka, para Taurat, orang Farisi berkata begini, Bethlehem di tanah Yudea, demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, kau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saudara, rasa-rasanya itu sebagai sebuah berita yang menggemparkan sekali bagi Herodes pada waktu itu. Dikatakan akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Dan bangkit bagiku seorang yang akan mengembalakan umatku. Mana mungkin? Sekali lagi saudara, waktu para ahli Taurat menyampaikan itu kepada Herodes, mereka pun akan meremehkan berita itu, bukan? Mana bisa? Dari sebuah kota yang lemah,
muncul pemimpin yang kuat seperti itu. Saudara, apa maknanya bagi kita saat ini? Kita lihat di sini Yesus datang dalam kerendahan hati dari keturunan Daud. Saudara ingat, Daud adalah seorang anak yang tidak terlalu dianggap oleh orang tuanya. Pada waktu Samuel datang mencari orang yang mau diurapi menjadi raja. Kemudian di kota yang tidak dianggap pula, lahir di sebuah kandang yang juga tidak ada namanya, dan dibaringkan dalam palungan yang juga tidak ada artinya, saudara. Kita bisa bayangkan begini. Dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus, tidak ada satu pihak pun yang bisa membanggakan diri dan berkata, saya punya adil di dalamnya. Betul? Jika ada sebuah penginapan, katakanlah penginapan A, penginapan B. Yesus lahir di penginapan itu, penginapan akan berkata begini, pemilik penginapan. Lihat, Yesus lahir di penginapan A loh, seperti di endorse gitu ya. Di sini tidak ada, saudara. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menampilkan kemuliaannya, kehebatannya pada saat kelahiran Yesus Kristus. Betul-betul nothing seolah-olah. Menunjukkan Yesus begitu rela turun ke dalam dunia. Filipi 2 ayat 6-7, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebuah posisi yang sangat rendah luar biasa, dari surga yang sangat mulia, masuk ke dalam dunia yang begitu hina. Situlah dikatakan Yesus adalah pemimpin sejati yang mengalahkan maut. Sebuah berita Natal yang sangat luar biasa dan memberikan respon yang berbeda-beda pastinya. Hari ini kita akan melihat respon daripada Herodes. Apa yang terjadi? Herodes terkejut sekali. Dia gelisah, dia terguncang. Waktu dia terkejut, gelisah, terguncang, maka seluruh istana pun menjadi terkejut, gelisah, dan terguncang. Kok bisa? Kita lihat dulu siapa Herodes. Dia seorang raja yang paranoid, saudara. Dia bisa saja, dia bisa membunuh Maria, istrinya, Alexander, mertuanya, dan dia membunuh 3 putranya. Mengapa? Karena dia takut dikudeta oleh keluarganya. Jadi kalau melihat hal ini, kita bisa lihat dari film-film zaman dulu gitu ya. Bagaimana seorang raja kalau parno, dia tidak bisa tidur. Dia harus tidur sambil pegang senjata. Dia takut nanti jangan-jangan istriku kudeta. Jangan-jangan orang kesayanganku, orang kepercayaanku kudeta. Itu begitu terjadi, mereka harus selalu waspada. Orang yang jadi paranoid luar biasa. Dan Herodes seorang yang sadis luar biasa. Pemimpin yang sadis, penuh dengan darah. Saudara. Jadi dia menjabat, dia membantai 300 lebih pejabat Sanhedrin. Di tengah-tengah kekuasaan yang sadis seperti itu, dia takut digulingkan, saudara. Parno luar biasa. Raja ini bereaksi dengan begitu keras, begitu takut dan terkejut, saudara. Mengapa dia seperti itu, saudara? Berita Natal harusnya ada 2 reaksi. Berita yang mendatangkan sukacita atau jadi berita yang menakutkan, membuat susah. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa yang membedakan sebuah berita Natal jadi sebuah sukacita atau jadi sebuah berita yang menakutkan? Banyak orang yang tidak mengizinkan sesuatu terjadi, tidak mengizinkan seseorang mengintervensi karir mereka, gaya hidup mereka, rencana mereka. Karena orang tersebut bisa melihat Yesus Kristus sebagai sebuah ancaman bagi karir mereka, bagi lifestyle mereka, bagi rencana-rencana mereka. Mereka merayakan Natal kelahiran Yesus sepanjang Yesus sebagai seorang bayi saja, bukan sebagai seorang juru selamat yang besar. Ini yang terjadi dalam Raja Herodes. Dia takut Yesus mengintervensi karirnya, mengintervensi kekuasaannya, sehingga dia bereaksi dengan sangat keras dan menjadikan Natal sebuah hal yang menakutkan bagi hidup dia. Saudara, bagaimana dengan engkau dan saya? Kita merayakan Natal hari ini, penuh dengan sukacita. Apakah berita Natal, berita dari kota kecil itu, membawa sukacita bagi kita semua, atau memberikan sebuah berita yang menakutkan bagi kita? Saya berdoa kiranya setiap kita sungguh-sungguh boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita, karena kita percaya bahwa intervensi Allah itu kita perlukan dalam hidup kita untuk membuat hidup kita makin dekat dengan Tuhan dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan sepanjang tahun yang akan datang khususnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Natal. Amin.